Namun yang ana yakini ini keliru, bahwa Allah lah yang lebih tahu tentang manusia. Ana mengingkari keyakinan dari medis. Apakah salah ana dalam bertauhid dan berakidah? Ahli medis, orang yang belajar tentang medis, kemudian kita mengingkari, apakah kita orang medis juga? Kita bicara ilmu, fak ilmu. Ada orang yang belajar fak medis, lalu dia dengan ilmu yang telah dia pelajari, tentunya dengan segudang contoh yang telah dia pelajari, segudang pengalaman yang sudah terjadi, dan itu dibukukan di buku-buku medis, dia pelajari. Ini berbahaya untuk ibunya. Lalu kita mengingkari. Siapa kita? Apakah kita ahli medis juga? Kita punya fak seperti faknya mereka? Kalau memang kita ahli medis juga, ternyata kita nggak sembarangan juga, doktor S3 dalam masalah medis. Tapi dalam hal yang satu ini saya tidak setuju dengan apa yang saya pelajari dulu di S1, S2. Ternyata di S3 ternyata tidak seperti itu rumusnya yang saya dapatkan. Bolehlah. Berarti ahli bertemu ahli. Tapi kalau yang satu ahli yang mengingkari tidak ahli, maka wajib kita mengingkari yang tidak ahli bicara, yang tidak ahli berbicara. Contoh gampang begini, Imam Bukhari menyatakan hadis ini sahih dan diletakkan dalam Sahih Bukhari. Lalu ada antum di zaman sekarang, saya mengingkari Sahih Bukhari itu. Bukhari manusia, boleh jadi salah dia tentang hadis Nabi, boleh jadi lupa, boleh jadi anu. Kenapa manusia terlalu percaya kepada Imam Bukhari, kepada kitab Bukhari? Aneh-aneh aja orang mempercayakan agamanya kepada Bukhari. Agama itu milik kita masing-masing, tergantung apa yang kita yakini, kita percayai. Maka masalah hadis ini masalah Anda sendiri belajar. Loh, Anda siapa? Ala ahli hadis? Sehingga hadis itu Anda tolak begitu saja? Kalau begini keadaannya, maka kami wajib mengingkari Anda, karena Anda bukan ahlinya. Jadi di sini kita harus tahu. Soal kemudian ada yang selamat, tidak tertutup kemungkinan, karena Allah bisa berbuat apapun yang Allah inginkan. Akan tetapi hukum diambil dari angka mayoritas. Hukum diambil dari angka mayoritas. Jangan ambil hukum dari angka yang terjadi namun minim. Hukum tidak boleh diambil dari angka minim. Ada yang mungkin lahir di luar rahim, informasi dari kertas ini tadi, ada yang selamat. Namun sudahkah kita tahu berapa yang selamat dan berapa yang tidak selamat? Apakah ketika ada 1, 2, 3 yang selamat lalu kita ingkari 50 orang yang wafat? Masalahnya seperti itu, ya. Sama dengan apa? Ya pokoknya intinya adalah hukum tidak boleh diambil dari yang minoritas. Saya ke Sumbar, mobil ban saya sudah botak apa ya? Sudah gundul, nggak ada lagi. Kata orang jangan, berbahaya, nanti bisa meledak. Saya selamat aja sampai di Sumatera Barat, mana-mana aja. Berarti rumus orang itu nggak benar, gitu ya? Atau memang Allah sedang menyelamatkan kita? Nggak bisa seperti itu. Ada rumusnya, ada ilmunya, ada faknya dipelajari manusia. Namun kalau kita juga ahli, nah, nantilah kita pelajari apakah antum memang ahli juga atau tidak, gitu loh. Jadi soal ada atau tidak adanya sesuatu itu ditakar oleh para ahli. Wallahu ta'ala alam. Begitu kita mempercayainya. Ilmu kepada yang bidangnya. Para ulama saja dalam ilmu medis bertanya kepada ahli medis.
para ulama untuk memutuskan ini boleh atau tidak boleh, ini diridhoi atau tidak diridhoi oleh Allah. Mereka kumpul dengan para medis. Mereka tahu ilmu agamanya, namun mereka tidak tahu medisnya. Artinya soal medis para ulama mengumpulkan para dokter yang amanah. Ditanya, ini sebenarnya bagaimana? Ini bagaimana? Dalam penelitian bagaimana? Hasil labor bagaimana? Data statistik menunjukkan seperti apa? Setelah informasi dari para ahli, baru diputuskan. Oh, ini boleh, laksanakan. Oh, ini tidak, jangan, berbahaya. Karena yang berbahaya dilarang dalam agama Islam. Namun dikembalikan kepada para ahli. Dikembalikan kepada para ahli. Ini ulama, Pak. Siapa kita? Yang tidak ulama, namun kita tidak percaya kepada yang sudah belajar tahunan ilmu medis. Kembalikan kepada ahlinya. Kalau kita kembalikan kepada ahlinya, nyaman. Wallahu ta'ala alam.